كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين Summa yaumal qiyamati mongko nuli dina kiamat. Jadi ning dunia wis dihinaken mau wingi. Dipai kerugian. Kemudian nanti besok hari kiamat yuhzihim arep ngasoraken Allah. Hum ing apa wingi Namrud karo kaum memang yudhillum tegese nginana Allah ing Namrud lan kaum wa yaqulu lan ngendika sapa Allah lahum maring Namrud karo kaum ala lisanil malaikati nyatase lisane malaikat taubihan kelawan meleh-melehaken ya memper apa bahasa Indonesia apa itu meleh-melehaken jadi menampakkan kemuliaan Allah, merendahkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena menentang Allah. Aina syurokai, aina tendiku surok, aina ikun di surokai utai pangeran kang nyekutoka keningsun. Mana sekutu-sekutuku? Artinya apa? Mana sekutu-sekutu yang menyebabkan kamu tidak percaya kepadaku, yang menyebabkan kamu meninggalkan aku sampai kamu menjadikan sesuatu itu dianggap Tuhan. Bizamikum kelawan oliye penyanai sira kabeh. Alladzina ya wong akeh kuntum kang ana sira kabeh tusakuna pada nulayani sira kabeh. Tukhalifuna ay tukhalifuna tegese nulayani sira kabeh al-mu'minina ing wong-wong mukmin fihim ing dalem kelakuane alladzina ay fi sya'nihim tegese ing dalem tingkah laku alladzina qala mangkono lidawu sapa Allah ayaqulu tegese dawuh sapa alladzina utul ilma ing wong akeh kang pada diparingi ilmu nyatane minal anbiya saking pira-pira nabi wal mukminin lan uwong-uwong mukmin. Ini wong-wong kang wong akeh Allah dawuh ning wong akeh kang diparingi ilmu. Wong kang diparingi ilmu itu diantara para nabi, orang-orang mukmin. Orang-orang yang di dalam pikirannya, di dalam hatinya dibukakan oleh Allah. Makanya hakikatnya ilmu itu dari Allah. Guru, ustadz, kiai itu hanya wasilah. Tapi hakikat pemberian yang memberikan ilmu, yang menjadikan orang jadi pinter, itu Allah, bukan guru. Sebab kalau guru itu bisa minteraken wong, tentu anaknya ustad paling pinter dibanding karo sejen. Tapi akeh anaknya ustadnya ora pinter. Jadi Allah kang upai ilmu. Innal hizza satune asor al yauma ing dalam iki dina, maksudnya dina kiamat. Wasu'alan banget. Wasu'a itu bisa
sebut banget ala dadi ala alal kafirin ing atase wong-wong kafir. Yaquluna kang pada ngucap sapa kafirin. Atau yaquluna kang pada bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna kang pada ngucap ngene. Yaquluna kang pada ngucap sapa alladzina utul ilma mauhu ing innal hizza yauma wasu'al kafirin mau sama tatan ing bungah-bungah blaine wong kafir bihim kelawan kufar alladzina ya wong akeh tatawaffahum kang mateni hum ing alladzina lafal tatawaffahum bistai bisa nganggo tak wal ya'i bisa nganggo ya tawaffahum maten ini wong alladzina sapa kang maten sapa al malaikatu malaikat dolimi khale nganiaya amfusim ing awak deke kufar. Ini lafal malaikah ini jadi isnad majazi. Jadi alladzina tatawaffahumul malaiku zalimi anfusihim. Jadi malaikat-malaikat niku kang padha njabut nyawa, ya. Nyawae wong kafir mau. Niku tentu ora kekuatane malaikat, tetapi karena atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong-wong mau pada dipateni dalam keadaan zalim bil kufri. Fa'alku mongkon nibakna sapa kufar assalama ing manut ing qadu tegese padha anut kufar wastaslamu lan padha pasrah sapa kufar indal mauti nalikane mati. Qailina hale pada ngucap ma kunna na'malu min su'in. Ma kunna ora ana kita iku na'malu ngelakoni ingsun min su'in saking ala. Apa rupane ala? Syirkin tegese syirik. Fataqulu mongkon pada ngucap sapa malaikatu bala ya nglakoni ala sirah. Innallaha satune Gusti Allah iku alimun weruh bima kelan barang kuntum kang ana sira kabeh. Jadi wong-wong kafir mau dipateni dalam keadaan dia berbuat kekufuran. Dia dalam keadaan kufur. Maka orang-orang kafir ini karena mati dalam keadaan kufur, ya. Mati dalam keadaan tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan atas apa yang dia lakukan. Jadi balasan, ya, makanya secara syariat kenapa Allah ndawaken ning ayat sejen wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Tapi sebaliknya wa'adallahu alladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulai ashabul jahim. Gitu. Jadi secara syariat orang itu kalau baik maka akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi kalau orang itu tidak baik maka akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Fayujazikum mongko limbales Allah kum sira kabeh bikran ma
Wa yuqalu lan ducapna lo maring alladzina tatawaffahumul malaikah mau. Bagaimana oleh mati mereka fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Jare malaikat fadkhulu mongko padha manjing sira. Abwaaba jahannama ing pira-pira lawang-lawange swarga khalidina kala selawase fiha dalam jahannam. Fala bisa mongko ala banget apa maswa ai makwal mutakabbirin tempate wong-wong kang pada sombong. Nah, jadi akhirnya malaikat-malaikat tadi yang mencabut dalam keadaan kufur, maka dicabut disebabkan karena amal perbuatan tadi, dan malaikat pun menyuruh supaya wong-wong memancing ning pintu-pintu jahanam selama-lamanya, dan itu adalah tempat yang paling buruk bagi orang-orang yang sombong. Kenapa sombong? Dia tidak menerima kebenaran bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan satu-satunya. Wa qila lil ladzina ittaqaw maza anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khairun wa la ni'ma darul muttaqin. Wa qila lan diucapaken sebalike lil ladzina maring wong akeh ittaqau kang podo ngadoi sapa ladina asyirka ing syirik mada uti apa siji-wiji anzala kang nurunaken ing da sapa rabbukum pangeranira kabeh. Qalu maqana li pada ngucap sapa alladzina taqau khairan nurunaken ing perkara kang bagus. Khairan nurunaken ing perkara kang luwih bagus lilladzina maring wong akeh aksanu kang padha gawe bagus. Ndi oleh wong gawe bagus naku bil imani kelawan iman. Wong niku lam iman niku berarti gawe bagus kalau Allah. Fi hadhihi dunya hasanah. Ing dalam iki ya. Ing dalam iki ku dunya hasanatun ya. Bote kebagusan hayatun thayyibatun tegese urip kang bagus. Wala darul akhirat lan tawi desa akhirat ayil jannah iku khairul luwih bagus minad dunya saking tinimbang dunya. Wa ma fiha lan perkara-perkara fiha ang dalam dunya. Qala ta'ala moko dawuh Allah taala wala ni'ma wala nikmalan iku sak bagus-baguse panggonan. Wala nikma iku sak bagus-baguse panggonan iku apa darul muttaqin. Panggonane wong kang takwa. Hiya tegese utawi jannah. Jannatu adnin utawi napane swarga panggonan mukim. Iqamatin tegese panggonan mukim jannatin mate barang yasyauna kang padha ngarepaken sapa muttaqin. Kazalika kaya mengkono-mengkono jazaun ay jazaun tegese walesan yajzi males sapa Allah al muttaqina ing wong-wong kang pada takwa. Lah sebalike uang-uang kang pada takwa datang Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan sebuah balasan karena kebaikannya tadi. Maka Allah membalas dengan kebaikan-kebaikan itu. Salah satu balasan Allah yaitu orang-orang takwa diberikan oleh Allah satu tempat
yang sangat menyenangkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jadi ketika seseorang itu iman kepada Allah, mau mengikuti tuntunan dan ajaran Allah, sebenarnya surga itu bukan tujuan, tapi akibat. Sampeyan mangan wareg niku bukan tujuan, akibat. Ya. Akibat mangan jadi wareg. Surga itu bukan tujuan. Tujuan utama, ya, tujuan utama kita hanya ibadah kepada Allah. Makanya ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 tahap. Bahwa manusia itu akan dianggap taat. Yang pertama, orang itu ketika melaksanakan ketaatan karena ar-roja. Roja ini maknanya ada sesuatu yang diharapkan dari Allah. Dan itu nggak salah. Karena Allah sendiri menjanjikan itu. Jadi orang itu memang tidak salah ketika dia iman, ketika dia ibadah, mengharapkan surga, nerakanya Allah. Nggak salah. Karena Allah sendiri mengancam orang-orang yang tidak memilih jalan Allah, itu akan masukkan ke dalam neraka. Sebagaimana tugasnya Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, itu ada istilah basyira wa nadhira. Basyiran itu gawe bunga, wa nadhiran itu ya bisa dikatakan nakut-nakuti. Gitu. Nadhira. Jadi memberi peringatan. Lah memang yang paling utama ketika kita ibadah kepada Allah itu hanya kepada Allah saja. Ini yang terbaik. Yaitu al-hubbu lillah. Karena surga dan neraka itu adalah milik Allah. Jadi secara otomatis kalau kita ini sudah cinta kepada Allah dan kita dicintai oleh Allah, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Karena itu adalah milik Allah. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini, puasa kita, tarawih kita, seluruh aktivitas kita niatkan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Salamun alaikum. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina wong akeh. Naktun dadi naat. Daripada mutakin mau. Tatawaffahum mateni. Arab mateni ing alladzina. Sopal malaikatu malaikat thayyibina hale. Dalam keadaan suci. Loh ini. Jadi wong kafir mau dipateni ning malaikat dalam keadaan kufur. Tapi wong takwa dipateni ning Allah dalam keadaan suci. Tahirina minal kufri. Dia sedang ibadah, dia sedang berzikir, dia sedang... Kadang-kala ada orang yang wafat, dicabut nyawanya, dia sedang sholat, sedang membaca Quran, sedang berjuang di jalan Allah, sedang berperang untuk memuliakan agama Allah. Ini namanya tahirina minal kufri.
Yaquluna kale padha ngucap sapa malaikat lahum maring alladzina tatawaffamul malaikat thayyibina tadi. Indal mauti nalikane mati. Apa kang diucapna salamun alaikum. Salamun utawi keselamatan alaikum iku kanggo sira kabeh. Wa yuqalu lan diucapna lahum maring alladzina tatawaffamul malaikatu thayyibina fil akhirati ing dalam akhirat. Udkhulu manjinga sira al jannata ing suwarga bima sebab barang kuntum ana sira kabeh bima sebab amal kuntum ana sira kabeh ta'maluna kang padha nglakoni sira kabeh. Jadi majar malaikat selamat. Selamat wahai kaum mukminin. Kamu masuk ke dalam surga Allah disebabkan karena amal perbuatan kamu. Oh, jadi balik. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Hal yanzuruna ora ngenteni ayan tadiruna tegese ngenteni sopal kufaru piro kafur illa antak tiahum kecuali ngento nekani kufar ditai kelawan tak boleh wal yai karo ya sopal malaikat tu malaikat liqab di arwahin krana nyabut ning piro-piro ruhe kufar. Aoyak tia atau teka opo amru rabbika hukume pangerane sira ayil adab maksudnya siksa awil kiamat dina kiamat al mustamilatu kang memuat atau kang mengkuali ngatas adab kazalika kaya mongkono-mongkono penggaweane kufar kama fa'ala haulai kaya barang fa'ala kang agay sapa haulai mongkono kufar fa'alal ladina agawe sapa ladina wong akeh min qablim sa sadurunge kufar minal umami saking pira-pira umat kazzabu kang padha nggoroaken sapa umam atau alladina min qabli mau rusulau ing pira-pira utusane alladina fa'uliku moko dirusak sapa alladina. Fa'uliku mongko nuli dirusak sapa alladzina wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun wa ma zalamahum lan ora nganiaya hum ing alladzina sapa Allah Gusti Allah bi ihlakin kelan oleh ngrusak alladzina bi ghairi bin kelawan tanpa ana dosa. Jadi Allah tidak pernah merusak manusia tanpa ada kesalahan. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi setiap kerusakan yang dialami oleh kaum itu selalu ada kesalahan dan ada dosa yang dilakukan oleh kaum itu. Kaum Nuh kenapa ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir tufan? Karena kedurhakaan yang pernah dilakukan oleh kaum Nuh, kaum Ad, kaum-kaum yang lain, kaumnya Nabi Musa, dan semuanya. Jadi Allah tidak pernah menghukum manusia
tanpa dosa yang ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berbuat dolim kepada hambanya. Walakin kanu tetapi ana sopal lazina walakin kanu tapi ana sopal lazina anfusum awak dheweke allazina iku yadlimuna pada zalim. Jadi kalau manusia itu ditimpakan sebuah musibah, atau kalau manusia itu ditimpakan sebuah azab, itu tidak lain azab yang dia terima itu disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Yadlimun, zalim itu apa? Bil kufri, dengan bentuk kekufuran tadi, itu zalim. Fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Fa asaba mongko ngenani hum alladzina sayyi'atun ala ya. Maksudnya perbuatan kang blesa. Ma ing barang amilu kang padha nglakoni salladina ing ma ai jazauha tegese walsane sayiat. Makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada semua orang. Sekalipun orang itu orang yang tidak iman. Karena semua hamba Allah, semua makhluk Allah, manusia itu sudah kadung dinas oleh Allah dengan ayat walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi semua manusia itu mulia. Bahkan ada keterangan Nabi mengatakan an-nasu kulluhum ayali. Jadi manusia tuh kabeh itu keluarga besar Allah. Bayangkan. Padahal Allah ini kan yang kita yakini tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya siapa. Tapi Allah sampai mengatakan bahwa manusia itu adalah keluargaku. Ini artinya menunjukkan betapa Allah sangat memuliakan manusia. Nih. Betapa Allah sangat memuliakan manusia. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, makanya Nabi sendiri mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Manusia. Nabi tidak mengatakan khairun nas anfa'uhum lil mu'minin. Manusia. Karena manusia ini sudah dimuliakan oleh Allah. Makanya yang berhak untuk menghukum itu hanya Allah. Makanya manusia tidak boleh melaknati. Jangankan melaknati manusia. Melaknati binatang saja kita nggak boleh. Karena kita tidak punya hak. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat kepada siapapun. Para santri yang Bapak cintai, mudah-mudahan kalian nanti menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia. Apapun kedudukan Anda nanti. Apapun prestasi Anda, apapun yang Anda miliki, menjadi pejabat, nantinya Anda menjadi pengusaha,
Apa Anda nanti menjadi guru, menjadi dosen, ya, menjadi pedagang, ya, dan apapun harus bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Fa'alal ladzina min qablihim kadzabu tadi wa ma zalamuhumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Fa asabahu maqnani tadi wa haqalan mudun nazala ay nazala tegese mudun bin alladzina kuma azab kanu kang ana sapa alladzina bi kelawan ma yastahziuna ku padha guyu-guyu sapa alladzina ayil azab tegese siksa. Jadi mereka ketika di dunia, ketika dijelaskan oleh para nabi, oleh para rasul, diteruskan oleh para ulama, orang-orang ahli ilmu, mereka ketika mendengarkan tentang siksa yang nantinya akan ditimpakan kepada mereka atas kekufurannya, atas perbuatan-perbuatan zolimnya, mereka mentertawakan. Tapi pada akhirnya nanti mereka akan merasakan apa yang dia ketawakan dulu di dunia. Nanti akan dirasakan ketika dia nanti sudah sampai di akhirat. Wa qala alladzina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladzina min qablihim fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin. Wa qala lan ngucap sapa alladzina asyraku wong akeh kang pada syirik min ahlil Makkah saking ahli Mekah law syaa lamun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah ma'abadna walau sa'alamun ngersakaken sapa Allah ma'abadna orang nyembah ning liyane Allah min duni tegese sing liyane Allah orang nyembah orang ibadah min sain saking sujuji nahnu ya ingsun wala abauna lan ora nyembah sapa bapak-bapak ingsun wala haramna lan orang ngaromaken ingsun min duni saking liyane Allah min sain saking suwiji-wiji minal bahair saking onta kang dimajiraken. Oh, jadi wong kafir Mekah, wong syirik, wong musyrik Mekah iku bengen pada menjadikan ada onta-onta yang dimajirkan, kemudian onta ini sangat diagungkan. Bahkan dianggap bahwa onta ini miliknya Tuhan, nggak boleh disembelih dan lain sebagainya. Wasawa iblan onta kang diangguraken loli menggawe. Karena ini ontanya Tuhan. Fa israkuna mongko utahi oleh nyirik akan kita wa tahrimunalan oleh ngaromaken kita bimasiati kelawan kersane Allah fahuwa rodin fa mongko toliku rodin ridho bi kelawan ma. Oh, pengakuane mereka. Lan dika sapa taala kazalika kaya mengkono-mengkono alladzina asyraku fa'ala agawe sapa alladzina wong akeh min qablim saking sadurung alladzina asyraku. Perbuatan-perbuatan yang seperti itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang ahli Mekah, orang-orang musyrik Mekah, tapi kata Allah dilakukan oleh orang-orang sebelum orang-orang ahli Mekah. Ai kazzabu tegese padang goroakan alladzina min qablihim rusulahum ing pira-pira utusane alladzina min qablihim fima ing dalam barang ja'u kang padha teka sapa rusul bi kelawan mah fahal
Aefama ora ana ala rusuli ngatasi pira-pira utusan illal balagul mubin, kecuali nari salah kang pertela. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak mungkin akan memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, yang akan bertentangan dengan Allah. Para Nabi dan Rasul itu hanya sebagai manusia-manusia yang mendatangkan risalah yang jelas. Illal balag, kecuali oleh nekakna risalah al-bayyinu kang pertela walesalan ora wajib alaihi mengatasi rasul apa hidayatun hidayah. Nabi dan Rasul itu sama sekali bukan orang yang bisa mendatangkan hidayah. Nabi dan Rasul itu hanya bisa mendatangkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini harus bersyukur ya, kalian menjadi santri, kalian bisa menjadi orang yang iman, kalian menjadi orang-orang yang mengerti tentang Islam. Ini artinya hidayah. Yang hidayah itu sesuatu yang mahal. Kenapa disebut mahal? Karena berhubungan dengan rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Ada rahmat Allah yang tidak diberikan kepada orang kecuali Allah menghendaki. Termasuk apa? Kita diberikan iman. Ini hidayah, rahmat Allah yang diberikan berupa hidayah kepada kita, yang tidak diberikan kepada orang yang Allah tidak kehendaki. Yahtassu dalam ayat yang lain, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Bahkan ada orang yang didoakan oleh Nabi untuk menjadi iman saja tidak jadi, tidak dikasih iman oleh Allah. Ada seorang anak Nabi, apakah kurang hebat doanya Nabi kepada anaknya? Kok sampai doa Nabi ini tidak diberikan? Inilah kita harus memahami betapa mahalnya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau kita memahami kita ini orang yang sangat jauh dengan Nabi. Kita ini bukan hanya jauh dari sisi keturunan, tapi dari sisi wilayah. Kita ini sangat jauh dari tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, diangkat menjadi Nabi, di mana Rasulullah berjuang, sangat jauh. Bisa menyeberangi tidak kurang dari 7 samudra. Tapi kita jadi iman. Ini kalau kita pikir secara akal, ini nggak ketemu. Tapi kalau kita pahami dengan nikmat Allah, hidayah Allah, maka kita akan ketemu dan kita harus bersyukur kepada Allah. Kok kita orang yang jauh dari Nabi, jauh dari sisi wilayah, jauh dari sisi nasab, dan sebagainya. Sedangkan ada orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi, bahkan menjadi kerabatnya Nabi, tetapi dia tidak termasuk orang yang iman. Inilah yang harus kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah. Makanya sekali lagi, Nabi dan Rasul itu tidak bisa memberikan hidayah.
hidayah itu hanya dari Allah. Makanya kita terus untuk bersyukur kepada Allah, untuk selalu berhusnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan yang paling utama. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, orang yang ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, yang wajib dia syukuri, yang wajib kita syukuri, itu adalah syukur terhadap nikmat iman. Ini syukur terhadap nikmat iman yang diberikan Allah kepada kita. Maka kata beliau, orang yang tidak mensyukuri nikmat iman dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka oleh karenanya di dalam ayat tadi dijelaskan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukazzibin. Walaqad ba'asna, lan yakti temen ngutus isun, fi kulli ummatin ing dalam saben-saben umat rasulan ing utusan, kama ba'asnaka kaya oleh ngutus ingsun ka ing sira fi haula ing dalem iku ahlul Mekah. Oleh diutus ya Allah, oleh Allah ngutus saben-saben umat itu apa? An ya'budullah aibi an a'budu, kelawan nyento nekodaken sewiji-wiji sira. Maksudnya nekodaken oleh nyewijiaken Allah ing Gusti Allah. Wahaduhu tegese nekodaken siji Allah. Jadi nabi dan rasul itu diutus oleh Allah, yang paling utama diantaranya apa? Untuk supaya manusia itu memahami bahwa Allah itu hanya satu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan li wajhillah dakhala al-jannah. Jadi jadi syarat yang utama untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah iman. Ya. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Ini, ani'budullah. Wajtanibu lan ngadua nasira at-taghuta ing berhala. Al-awsan tegese berhala, anta abudu harap ento nyembah sirah ing awsan. Aja sampai nyembah ing berhala. Yo, ini. Jadi jangan sampai kalian ini menyembah berhala. Jadi yang dikehendaki oleh Allah, kalian itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyembah kepada selain Allah. Faminhum mongke iku setengah saking, faminhum mongko satunggal saking kullu ummatin man wong hada kang nuduhaken ing man sapa Allah Gusti Allah fa amana mongko dadi iman. Wa minhum lan iku setengah saking kullu ummatin man wong haqqat kang tetep wajabat tegese wajib ali ngatasé melarat kanggo wong apa ad-dhalalatu kesasar fi ilmillah ing dalem napa niku ilmune Allah falam yu'min mongko ora pada iman. Nah, jadi
dari setiap umat. Ya. Jadi fi kulli umatin, tiap umat tadi, sayangnya ada yang umat itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga akhirnya menjadi mukmin. Ya. Ada orang-orang yang menjadi mukmin. Tapi ada sebagian dari umat itu orang-orang yang tersesat. Dia tidak mendapatkan ilmunya Allah. Sehingga dia tidak paham, sehingga dia tidak ngerti bahwa alam semesta yang besar seperti ini, itu yang menciptakan itu Allah. Bahkan manusia tidak memahami bahwa dia setiap hari menghirup napas, memakan, minum, mendengar, melihat. Dia tidak paham bahwa semua itu dari Allah. Tapi dia tidak memahami siapa pemberinya. Inilah yang disebut man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru mongkono limlaku wasira ya kufaru Makkah. Wong kafir Mekah. Kalian berjalan coba. Fil ardi ana ing dalam bumi fanduru mongko ningalana sira. Kaifa kana kaya apa kana ana apa akibatul mukazzibin, akibat bungkasane wong-wong kang padha nggoroaken rusulaum ing utusane. Mukadzibin minal halaki, saking rusak. Oh, coba bayangkan kata Allah. Coba kalian lihat. Coba kalian berjalan. Masya Allah. Ketika kita berjalan di tempat-tempat di mana dulu di situ ada umat, ya, alhamdulillah. Nih, Al-Fakir, ya, saya sendiri alhamdulillah diberikan kesempatan ketika melihat bagaimana kaum-kaum dulu, ketika saya ini ke Yordan, ketika ke Palestina, ya, ke tempat-tempat di mana di dulu di situ ada Ain Musa, di situ ada Laut Mati dan lain sebagainya. Ini maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kita juga diperintahkan oleh Allah, boleh sekali-kali kita ini bepergian. Tapi bepergian yang sekiranya bepergian itu bisa mengandung makna, menjadikan pelajaran yang berharga. Untuk apa? Untuk dijadikan peningkatan iman kita kepada Allah. Sehingga tidak salah kalau Rasulullah SAW menekankan sebuah perjalanan yang sangat ditekankan di dunia ini, diantaranya adalah perjalanan pada 3 masjid di dunia. Masjidil Haram, ya, yang ada di Mekah, karena di sekitar Mekah itu banyak sekali. Juga kita memahami sejarah kehidupan, terutama tentang keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam di Nabawi, di Madinah. Kita juga bisa memahami di situ bagaimana bekas-bekas peperangan-peperangan yang pernah terjadi pada masa Rasulullah. Apalagi masjid yang ketiga adalah Masjidil Nabawi. Itu semua merupakan sebuah tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah ingin memberikan keterangan kepada kita. Maka para ulama-ulama di dunia ini, banyak juga ulama-ulama itu di antaranya adalah
senang bepergian, senang untuk bepergian, yang bepergian itu bisa mendapatkan manfaat yang besar. Bahkan Imam Syafi'i itu dan para ulama-ulama lain itu juga berpindah-pindah ya negara, di samping menyampaikan ilmu-ilmu keilmuannya yang beliau miliki, tapi juga ada manfaat lain. Bagaimana dari antara negara satu negara yang lain itu, di situ ada sejarah yang bisa menjadikan sebuah pemahaman yang bisa menghasilkan ilmu pengetahuan, yang akhirnya ilmu pengetahuan itu menjadi sebuah gerakan amal, gerakan iman yang menyebabkan semakin kokohnya memperjuangkan ajaran-ajaran Islam, semakin yakinnya atas apa yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibul mukadzibin. Jadi dalam Islam itu tamasya, ya, piknik kalau bahasanya orang itu boleh juga, karena menambah iman itu bukan hanya dengan sholat. Menambah iman itu bukan hanya dengan membaca Quran. Menambah iman itu bukan hanya dengan puasa. Tetapi juga menambah iman itu bisa dilakukan oleh manusia dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Melihat alam, ya, alam semesta ini. Karena ayat-ayat Allah bukan hanya yang harus dibaca, tetapi harus dilihat. Ada ayat-ayat Allah yang harus didengar. Ini diantaranya Allah mengajarkan kepada kita. Sehingga kita mudah-mudahan dengan membaca Quran, ya, dengan membaca tafsir seperti ini mudah-mudahan keimanan kita, keyakinan kita itu akan lebih hebat lagi, akan lebih memuncak lagi. Terutama kita di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah, yang tentu di dalamnya ada tujuan agar manusia mencapai satu tujuan, menjadi hamba-hamba yang al-muqarrabin, hamba-hamba yang semakin dekat dengan Tuhannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan Ramadan ini sebagai bulan peningkatan kualitas manusia, karena manusia di dalam dirinya ini sangat unik. Manusia di dalam dirinya ada sifat-sifat, berbagai macam sifat-sifat makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri manusia ini bukan hanya sifat insaniyah, tapi ada syaitaniyah, juga ada sifat hayawaniyah. Makanya sifat-sifat ini di bulan Ramadan ini kita kendaki, mudah-mudahan kita diperintahkan puasa agar kita ini mendekati pada sifat-sifat suci para malaikat, sehingga kita di bulan Ramadan ini sampai diserupakan seperti para malaikat. Kita doyan makan tapi seakan-akan kita tidak mau makan. Kita punya istri tapi seakan-akan kita tidak punya istri. Sehingga inilah peningkatan dalam menuju kepada makhluk Allah al-muqarrabin, makhluk Allah yang dekat. Sehingga sifat-sifat kebinatangan itu akan hilang dari kehidupan kita. Sifat-sifat syaitoniyah ini akan hilang dari kehidupan kita. Yang muncul adalah sifat-sifat para malaikat. Banyak ibadah, tekun beribadah, banyak berzikir,
banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan penghambaan kita kepada Allah ini semakin berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam sore hari ini masih dalam surat An-Nahl ya, kita sampai pada ayat 36. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi nanti pada Senin depan ya. Jangan lupa 1 minggu kita akan bersama-sama melalui kegiatan Ramadan ini, walaupun dengan cara online. Mudah-mudahan ya kalian tidak mengurangi ya. Jadi untuk bulan puasa ini justru kita berada di rumah ya, dan di rumah kita bermanfaat, bukan sekedar kita di rumah tetapi aktivitas kita seperti di pesantren. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, dan sekali lagi mudah-mudahan penyakit corona ini segera Allah hilangkan, sehingga kita tetap diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rizki yang melimpah, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu dekat dengan kita dan selalu kita dicintai oleh Allah. Bukan hanya kita mencintainya, tapi Allah mencintai kita. Allahumma shalli ala syafina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal syukru wa lakal hamdu wa lakal musallikal balag. Salimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma ya Allah ba'idna min kulli syarrin wa qaribna min kulli khairin. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa siyamana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tabtin taksirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan Tata Mila. Bisa. Anu nanti yang pertanyaan Ntar dulu diselesaikan dulu.